Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat dimanapun berada. Semoga senantiasa berada dalam kondisi sehat dan walafiat. Perkenankan saya Ruben Marijanter Guterres, calon guru penggerak angkatan ke-11 Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang pada kesempatan ini akan membagikan pemahaman terkait tugas modul 1.2, aksi nyata nilai-nilai dan peran guru penggerak, yakni melaksanakan rencana yang telah dituliskan pada refleksi PEM4, koneksi antar materi. Bapak Ibu Guru hebat yang berbahagia, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa nilai guru penggerak terdiri atas nilai berpihak pada murid, nilai mandiri, nilai kolaboratif, nilai reflektif, dan juga nilai inovatif. Selain itu, guru penggerak juga berperan menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta menggerakkan komunitas praktisi. Dalam aksi nyata ini, saya selaku calon guru penggerak diminta untuk melakukan pengembangan diri secara sederhana, konkret, dan rutin yang dapat dilakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran sebagai seorang guru penggerak. Yang pertama, dalam mengimplementasi nilai berpihak pada murid dan menjalankan peran sebagai pemimpin pembelajaran sekaligus mewujudkan kepemimpinan murid, saya berusaha untuk menghadirkan suasana dan aktivitas pembelajaran yang positif dan berkualitas, yang menyenangkan dan bermakna, serta tentunya berpihak pada murid. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan untuk menerapkan nilai dan peran tersebut antara lain, yang pertama, menghadirkan pembelajaran yang berpihak dan melibatkan murid, pembelajaran yang berkualitas, bermakna, dan juga menyenangkan. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis proyek dan berdiferensiasi untuk menghargai keberagaman potensi murid. Yang ketiga, melakukan penilaian holistik dan berkeadilan melalui asesmen awal, asesmen formatif, dan juga asesmen sumatif. Dan yang keempat, senantiasa melakukan refleksi diri dan refleksi rutin bersama para murid untuk perbaikan proses pembelajaran. Selanjutnya dalam rencana penerapan yang kedua, untuk menerapkan nilai mandiri serta menjalankan peran sebagai coach bagi guru lain, saya akan berusaha secara aktif melakukan pengembangan diri, kemudian mengimbaskannya pada rekan sejawat, menerapkannya pada proses pembelajaran, serta berdampak pada pengembangan program sekolah. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan untuk menerapkan nilai dan peran tersebut antara lain, yang pertama, mengidentifikasi kompetensi yang perlu dikuasai atau diperbaiki dari hasil refleksi murid maupun penilaian dari rekan sejawat dan juga dari atasan. Yang kedua, mengikuti workshop, diklat, webinar maupun bintek yang sesuai dengan kebutuhan dan kemudian mengimbaskannya pada rekan sejawat. Yang ketiga, berinisiatif menyusun perangkat ajar dan bahan ajar yang kreatif dan inovatif untuk kebutuhan belajar murid. Dan yang keempat, berinisiatif melakukan pembinaan murid untuk mengikuti lomba atau kompetensi, sekaligus untuk meningkatkan kompetisi diri. Berikutnya, penerapan yang ketiga terkait dengan implementasi nilai reflektif dan peran menjadi pemimpin pembelajaran. Di sini saya akan berusaha untuk melakukan refleksi diri secara berkala, menerima kritik dan saran yang membangun dari murid dan juga dari rekan sejawat dan atasan, kemudian membuat rencana perbaikan serta berusaha untuk merealisasikannya. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan untuk menerapkan nilai dan peran tersebut antara lain, yang pertama, memanfaatkan hasil supervisi atau observasi pembelajaran sebagai pedoman perbaikan diri dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menggunakan saran, masukan, dan umpan balik dari pimpinan, rekan sejawat, maupun dari murid untuk perbaikan peningkatan kualitas diri. Yang ketiga, konsisten melakukan refleksi setelah kegiatan pembelajaran berakhir, serta meminta umpan balik dari murid. Yang keempat, mencari solusi dari rencana perbaikan pembelajaran secara mandiri dan kolektif, serta berkoordinasi dengan manajemen apabila berkaitan dengan pengembangan program sekolah. Sedangkan dalam rencana penerapan yang keempat, yakni yang berkaitan dengan implementasi nilai kolaboratif serta menjalankan peran sebagai pendorong kolaborasi dan menggerakkan komunitas praktisi. Di sini saya akan berusaha untuk mengoptimalkan peran sebagai ketua komunitas belajar Pijar Skensa
dan menjalankan peran sebagai komite pembelajaran, sebagai staf kurikulum, serta mengoptimalkan peran MGMP sebagai wadah berbagi dan berkolaborasi untuk peningkatan kualitas diri dan juga kualitas kolektif. Dan adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan untuk menerapkan nilai dan peran tersebut antara lain. Yang pertama, memberdayakan komunitas MGMP di dalam sekolah dan luar sekolah sebagai ruang berbagi dan berkolaborasi. Yang kedua, mengoptimalisasikan peran sebagai ketua komunitas belajar Pijar Skensa untuk peningkatan kualitas diri dan kolektif. Yang ketiga, bekerja sama dalam sinergi yang positif dengan rekan guru dalam tim kurikulum serta dalam tim komite pembelajaran. Yang keempat, memberdayakan kerjasama dan solidaritas yang baik dengan kepala sekolah, rekan guru, murid, serta orang tua atau wali murid. Selanjutnya, rencana penerapan yang kelima berkaitan dengan implementasi nilai inovatif serta menjalankan peran menjadi pemimpin pembelajaran. Di sini saya akan berusaha untuk senantiasa adaptif dengan perkembangan zaman dan iptek. Saya akan mulai membuat Google Site yang berisi bahan ajar dan perangkat ajar yang bisa dibagikan kepada para murid dan rekan guru sejawat. Selain itu, senantiasa melakukan update terhadap media, metode, dan model pembelajaran yang terbaru. Adapun kegiatan yang sudah dan akan tetap saya lakukan untuk menerapkan nilai dan peran tersebut antara lain. Yang pertama, penerapan teknologi pembelajaran, yakni membuat Google Site yang memuat berbagai bahan ajar dan perangkat ajar yang bisa dibagikan kepada para murid dan rekan guru sejawat. Yang kedua, memperkaya bahan ajar berdiferensiasi dan berbasis digital, seperti pembuatan buku digital, media pembelajaran interaktif, gamifikasi, serta video pembelajaran. Yang ketiga, menerapkan variasi model pembelajaran terkini serta melakukan penyesuaian dengan potensi minat dan bakat peserta didik, serta kebutuhan belajar murid dan perubahan zaman. Dan yang keempat, memaksimalkan peran sebagai ketua komunitas belajar Pijar Skensa untuk berbagi dan berkolaborasi, update pembelajaran lewat pelaksanaan workshop, diklat berbagi praktik baik, dan kegiatan sejenis lainnya. Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, selama melakukan kegiatan aksi nyata ini, saya merasa senang karena bisa terus belajar memperbaharui kompetensi diri. Saya merasa sudah bergerak ke arah yang lebih baik dengan melakukan perubahan mulai dari hal-hal yang kecil. Saya semakin tertantang, namun juga semakin percaya dan optimis bahwa saya bisa melakukan semua ini dengan baik dan optimal. Selain itu, selama melakukan aksi nyata ini, muncul beberapa ide dan gagasan yang ingin saya terapkan pada masa mendatang. Yang pertama, saya ingin mengembangkan variasi lain dalam mendesain kegiatan pembelajaran yang berpusat dan berpihak pada murid. Yang kedua, saya akan berusaha membiasakan dan memantapkan kegiatan refleksi untuk mencari solusi perbaikan pembelajaran. Dan yang ketiga, saya akan mengembangkan dan memperkaya konten pembelajaran di Google Site yang saya buat. Di sisi yang lain, selama melakukan kegiatan aksi nyata ini, saya juga mendapatkan beberapa poin pembelajaran dan hikmah yang bisa dipetik. Yang pertama, bahwa guru wajib mendesain pembelajaran yang berpusat dan berpihak pada murid. Usaha yang maksimal akan menghasilkan respon belajar yang juga sangat baik dari para murid kita. Yang kedua, guru penggerak mengemban peran berat sebagai agen perubahan untuk menggerakkan kolaborasi dan niat berbagi. Tidak mudah, namun optimisme harus senantiasa ditebalkan. Yang ketiga, inovasi itu penting. Guru yang kreatif dan berintegritas akan senantiasa menghadirkan inovasi dalam pembelajaran, baik berupa model, metode, dan juga media dalam pembelajaran. Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, ternyata selama menjalankan kegiatan aksi nyata ini, saya juga merasakan beberapa perubahan yang positif dalam diri saya. Yang pertama, saya merasakan bahwa suasana kelas jadi nyaman dan menyenangkan. Murid antusias mengikuti kegiatan pembelajaran dan mendapat kebermaknaan di dalam belajar. Yang kedua, adanya peningkatan dan kompetensi dalam diri saya, serta tertanam paradigma dan motivasi baru dalam menjalankan nilai dan peran sebagai seorang guru penggerak. Dan yang ketiga, adanya keinginan bagi saya untuk melakukan perubahan yang baik secara berkelanjutan, serta memberikan dampak yang lebih positif. Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, demikianlah pemaparan saya terkait dengan tugas modul 1.2, aksi nyata nilai-nilai dan peran guru penggerak,
khususnya dalam melaksanakan rencana yang telah dituliskan pada refleksi P4 koneksi antar materi. Semoga senantiasa bermanfaat dan bisa menginspirasi bagi kita semua. Akhir kata, saya sampaikan terima kasih dan salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.